Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kembali melanjutkan pembahasan kita atas kitab Bawa'ithul Khalas Minadz Dzunub, pendorong-pendorong agar terhindar dari perbuatan dosa. Dan kita telah masuk pada pembahasan poin yang ke-6 ya. Poin yang ke-6, dan telah kita baca perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam poin yang ke-6 ini, yaitu tentang masyhadul qahri wadh-dhafar. Masyhadul qahri wadh-dhafar, yaitu kesadaran tentang menaklukkan dan kemenangan, mengalahkan dan kemenangan. Dan yang dimaksud adalah mengalahkan syahwat dan kemenangan dalam melawan syaitan. Ya, ketika kita berhasil mengalahkan syahwat, berhasil mengalahkan syaitan, maka kita akan merasakan kelezatan, kepuasan dan kebahagiaan yang sangat besar, yang itu lebih besar dari kepuasan ketika kita mengalahkan musuh dari kalangan manusia. Lebih lezat, lebih bahagia, lebih puas gitu ya, lebih berkesan. Nah, ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam poin yang ke-6. Nah, selanjutnya kita baca at-ta'liq, komentar dari Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan al-amrus sadisu min bawa'ithi tarkidz dzunub. Perkara yang ke-6 di antara pendorong-pendorong untuk meninggalkan perbuatan dosa, ladzatu qahri wa irqamish syaitani, yaitu kelezatan mengalahkan hawa nafsu dan mengalahkan syaitan. Kelezatan menaklukkan hawa nafsu
dan membuat setan itu rugi, ya, merugikan setan atau membuat jengkel setan, ya, ya atau mengalahkan setan. Fan-nafsu wasyaitanu huma masdarul atham wa manba'us syurur. Nafsu dan setan keduanya adalah sumber perbuatan dosa dan sumber dari berbagai macam keburukan. Oleh karena itu, dua hal ini harus benar-benar kita waspadai. Harus benar-benar kita waspadai, nafsu dan setan. Dan keduanya ada di dalam diri kita sendiri. Keduanya ada dalam diri kita sendiri. Maka ia bersama dengan kita, senantiasa ada bersama kita. Berbeda dengan musuh yang ada di luar diri kita. Ya, orang-orang kafir itu juga musuh bagi kita. Orang-orang jahat, teman-teman yang buruk, orang-orang fasik, ya, itu juga membahayakan kita, menjadi musuh bagi kita yang harus kita melawan mereka. Nah, akan tapi dua hal ini, nafsu dan setan, adalah musuh yang ada dalam diri kita sendiri. Dia selalu ada bersama kita, menyertai kita, sehingga ini lebih berbahaya lagi. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, juga mengatakan jihad itu ada 4. Yang pertama jihadun nafsi, jihad melawan nafsu. Yang kedua jihadus syaitan, jihad melawan setan. Yang ketiga jihadul munafikin, jihad melawan orang-orang munafik. Yang keempat jihadul kafirin, jihad melawan orang-orang kafir. Yang pertama dan yang kedua ada dalam diri kita sendiri. Maka ia adalah musuh yang ada dalam diri kita sendiri. Nafs, ya, ada dalam diri kita. Syaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan itu mengalir dalam diri manusia bersama dengan aliran darah. Ya. Nah, yang dua itu ada di luar diri kita. Nah, kemudian kata Al-Imam Ibnul Qayyim, seorang manusia tidak akan bisa mengalahkan musuh yang ada di luar dirinya sebelum dia mengalahkan musuh yang ada dalam dirinya sendiri. Seorang tidak akan bisa menaklukkan musuh yang ada di luar dirinya sebelum dia berhasil menaklukkan musuh yang ada dalam dirinya sendiri, yaitu nafsu dan setan. Makanya dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga kita dapati banyak pembahasan tentang dua perkara ini, tentang nafs dan tentang syaitan. Tentang nafs, Allah mengatakan innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa memerintahkan. Ammarah itu ya, senantiasa memerintahkan. Dari kata amir. Ammarah ini dalam bahasa Arab disebut dengan sigoh mubalaghah. Itu kata yang menunjukkan sering, senantiasa. Ammarah, selalu memerintahkan. Bisu, dengan keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Rabbku, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kan tapi nafs ini
sebetulnya bisa ditaklukkan. Makanya orang yang kemudian dia selalu berusaha melawan perintah-perintah nafsunya gitu ya, maka lama-lama nafs ini akan menjadi tunduk kepadanya, sehingga dari nafs ammaroh akan naik kepada nafs lawamah, ya kan? Dalam Al-Quran juga disebutkan tentang an-nafsu al-lawamah. Atau apa an-nafsul lawamah itu? Nafsu yang selalu mencela. Lawamah itu artinya mencela. Ya, bagaimana maksudnya? Yaitu nafsu yang senantiasa mencela kita ketika kita berbuat salah gitu. Ketika kita berbuat salah, ketika kita berdosa, bermaksiat, maka jiwa kita ini ya mencela kita. Kenapa kamu melakukan begitu? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Nah, nafsul lawamah ini ada dalam diri orang-orang beriman. Ada dalam diri orang-orang beriman. Makanya kita dapati kan ketika kita terjerumus kepada perbuatan dosa, kita melakukan maksiat, ya. Kemudian setelah itu apa? Jiwa kita ini mencela diri kita sendiri. Kenapa tadi begitu? Kenapa tadi begini? Kenapa kemarin begitu? Aduh, kenapa saya begini? Ini nafsul lawamah. Nah, kalau seseorang kemudian terus dia ya menaklukkan jiwanya, melawan nafsunya, berusaha untuk menundukkan dan mengalahkannya, maka dari nafsul lawamah akan naik kepada nafsu mutmainnah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini disebut nafsul mutmainnah, itu jiwa yang tenang dalam ketaatan kepada Allah, tenang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kalau sudah sampai pada nafsul mutmainnah, maka nafsu itu sudah benar-benar tunduk. Ya. Sudah benar-benar tunduk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, malaikat itu kita juga berlindung kepada Allah, selalu berlindung. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita, nafsu-nafsu kita. Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah mengenalkan kepada kita tentang nafs ini, tentang nafsu ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada jiwa itu, kepada nafsu manusia itu, kebaikan dan ketakwaan, fujuraha wa kejahatan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan nafsunya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwa atau nafsunya. Nah, dan seorang akan masuk surga ketika dia berhasil melawan nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, yang kedua setan. Setan juga ya kita dapati banyaklah dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menjelaskan tentang godaan setan, tipu daya setan, bisikan-bisikan setan, dan bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.
Maka an-nafsu wasyaitan huma masdarul atham wa manba'us syurur. Nafsu dan setan itu keduanya adalah sumber dari perbuatan dosa dan sumber dari keburukan-keburukan. Fal 'abdu idza janabal ma'siyah. Dan seorang hamba apabila dia menjauhi maksiat, fa innahu qad qahara nafsahu, maka sungguh dia berarti telah mengalahkan, menundukkan atau menaklukkan nafsunya. Wa arghama syaitana, dan juga dia telah mengalahkan syaitan, merugikan syaitan, melemahkan syaitan. Wadzaqa halawatal izzah, sehingga dia bisa merasakan kelezatan dari izzah, merasakan lezatnya kemuliaan, kekuatan bi ta'atir rahmani azza wajal, dengan taat kepada Allah ar-Rahman azza wajal. Ya. Jadi dalam kemenangan melawan nafsu dan melawan syaitan itu ada halawatul izzah, kelezatan, ya, ketika kita memiliki kekuatan dengan taat kepada Allah ar-Rahman. Wa syahidu dzalika ma shahha 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan bukti hal itu adalah apa yang sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, innal mu'mina la yundi syaitanahu kama yundi ahadukum ba'irahu fis safar. Ya, jadi dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara tanda orang beriman, innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman itu benar-benar akan melemahkan setan yang ada dalam dirinya, sebagaimana seorang di antara kamu membuat lemah untanya dalam perjalanan. Nah, ini sifat orang beriman. Jadi orang beriman itu seharusnya begitu, bahwa dia itu ya selalu membuat setan yang ada dalam dirinya itu lemah, selalu membuat setan yang ada dalam dirinya itu jengkel gitu ya, capek, lelah gitu ya, terus menggoda tapi apa? Tidak berhasil, terus berusaha untuk menyesatkannya, akan tapi tidak berhasil, sehingga setan itu jadi lemah, setan itu jadi capek gitu ya. Nah, karena setan itu kalau semakin dituruti, dia semakin apa? Semakin kuat pengaruhnya. Tapi semakin kita sering menolak ajakannya, maka semakin lemah pengaruhnya, ya. Dan itu bisa kita juga rasakan ya. Kalau kita menuruti godaan setan itu, ya, kalau dituruti ya terus aja kan begitu akhirnya, sehingga pengaruh itu semakin kuat, dan semakin sulit bagi kita untuk melepaskan diri kita dari pengaruh setan itu. Tapi kalau kita tolak ajakannya, kita tepis bisikan-bisikannya, maka setan itu akan lemah. Nah, seperti kata Rasul dalam hadis ini, kama yumdi ahadukum ba'irahu fis safar, seperti salah seorang di antara kamu membuat lemah untanya dalam perjalanan. Qauluhu yumdi ayud'if. Nah, ini ada penjelasannya. Yumdi ayud'if, maksudnya melemahkan. Wa yuhzil, ya, wa yuhzil syaitanahu, dan membuat hazal itu kurus, jadi membuat setan itu kurus, lemah dan kurus. Nah, ini ya. Jadi jangan dituruti supaya setan dalam diri kita ini lemah dan jadi kurus. Ya, kalau kurus ya artinya lemah juga. Kadabah allati ahzalat hal asfar wa adhabat lahmaha.
seperti hewan atau unta yang safar perjalanan itu telah membuat dia lemah, telah membuat dia kurus, wa adhabat lahmaha, dan menjadikan hilang sebagian dari dagingnya. Hewan itu kalau sering dipakai safar, maka ya lama-lama akan kurus, ya, akan hilang sebagian dari dagingnya. Nah, seperti itu. Wadzalika bitarkihi syahawati wa iqbalihi 'ala ta'at wa mukhalafatihi li awamiri syaitanihi. Dan hal itu dengan cara meninggalkan syahwat dan bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan-ketaatan dan selalu menyelisihi perintah-perintah setan yang ada dalam dirinya. Nah, ini cara untuk melemahkan setan tadi, meninggalkan syahwat, ya, selalu bersungguh-sungguh untuk taat, mengisi hari-hari kita, waktu-waktu kita dengan ketaatan terus, gitu ya. Kemudian selalu kita menyelisihi, menolak perintah-perintah dan ajakan-ajakan setan. Itulah cara kita melemahkan setan. Nah, jadi setan itu juga lama-lama bisa lemah juga. Ya, bisa lemah. Dan setiap diri kita, dalam diri kita ini ada setan yang selalu tadi menggoda, ya, mengajak, memerintahkan kita kepada keburukan, yang disebut dengan qarin, gitu ya, disebut dengan qarin. Setiap diri kita, bahkan dalam diri Rasul, akan tapi qarin yang ada dalam diri Rasul ini sudah masuk Islam. Wa mimma yadullu anna nafsa wa syaitan huma masdarul atham wa syurur. Dan di antara yang menunjukkan bahwa jiwa atau nafsu dan setan itu keduanya adalah sumber dari perbuatan dosa dan keburukan, amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil isti'adzati minhuma. Itu perintah Nabi supaya kita berlindung dari keduanya. Fi kulli sobahin wa masain, di setiap pagi dan sore hari, wa inda akhdhil madja'i, dan ketika kita hendak tidur. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, bahkan memerintahkan kepada kita supaya kita berlindung kepada Allah, beristiadah dari dua perkara ini, dari jiwa atau nafsu dan setan. Secara khusus di waktu-waktu yang disebutkan tadi, ketika pagi, sore, dan ketika hendak tidur. Faqala li Abi Bakrin, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, Qul, katakan, ya, jadi perintah, katakan, ucapkan, baca olehmu, Allahumma Fatiras samawati wal ard, ya Allah, pencipta langit-langit dan bumi, Alimal ghaibi wasyahada, yang maha mengetahui perkara gaib dan perkara yang nampak, Rabba kulli syai'in wa malikahu, Rabb segala sesuatu dan pemilik penguasa segala sesuatu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali dirimu. A'udzubika, nah di sini, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min syarri nafsi, dari keburukan jiwaku, dari keburukan nafsuku, wa min syarri syaitani, dan dari keburukan setan, wa syirkih, dan sekutunya. Ya, berlindung kepada Allah dari dua perkara. Ya, asyhadu a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Aku berlindung kepadamu dari keburukan nafsuku dan dari keburukan setan bersama dengan sekutunya. Qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Kulha, ucapkan olehmu kalimat ini, ya, bacakan olehmu kalimat ini, idza asbahta, ketika kamu berada di pagi hari, wa idza amsaita, ketika kamu berada di sore hari, wa idza akhadta madji'aka, dan ketika kamu hendak tidur, gitu. Nah, ini bisa kita amalkan, ya.
supaya tadi kita bisa mengalahkan nafsu dan setan yang ada dalam diri kita. Ya, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabba kulli syai'in wa malikahu, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Ada ya di buku-buku zikir pagi dan petang biasanya ya. Nah, itu dibaca itu. Karena salah satu cara untuk mengalahkan ya nafsu dan setan ini adalah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain tentu saja kita bermujahadah tadi ya, bersungguh-sungguh mengalahkan nafsu dan setan ini, bersabar dalam kita melawan nafsu dan setan ini, dalam menolak ajakan nafsu dan setan ini. Nah, yang juga tidak boleh kita lupakan adalah meminta perlindungan kepada Allah. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta bantuan kepada Allah supaya kita bisa melawan nafsu dan setan ini. Ya. Nah, Qala Ibnul Qayyim dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masdarai syarri. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dua sumber keburukan. Ini penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim terkait dengan hadis yang di atas. Beliau menyebutkan tentang dua sumber keburukan, wahuma nafsu wa syaitan, dan keduanya adalah nafsu dan syaitan. Wa dzakara mauridaihi wa nihayataihi, dan beliau juga menyebutkan juga dua sumbernya, sumber keburukan dan akibatnya atau ujungnya, ujung dari keduanya. Wahuma, dan keduanya adalah auduhu ala nafsi aw ala akhihil muslim. Bahwa keburukan itu bisa kembali kepada dirinya atau kepada saudaranya sesama muslim. Jadi akibat dari sumber keburukan ini, nafsu dan setan ini, keburukannya bisa kembali kepada diri sendiri, bahkan juga bisa kembali kepada orang lain. Ya kan? Gara-gara seorang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti setan yang ada dalam dirinya, dia mencelakakan diri sendiri, merugikan diri sendiri. Begitu juga dia menzolimi orang lain. Menzolimi orang lain. Ya. Orang yang berbuat zolim kepada sesama itu dalam pengaruh nafsu dan setan. Dalam pengaruh nafsu dan setan. Mengapa orang misalnya menipu, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil? Mengapa orang kemudian menggunjing, menghina, menuduh, menfitnah? Ya, karena ajakan nafsu dan setan. Gitu ya. Nah, fajama al-hadis masadiru syarri wa mawaridahu, maka hadis ini mengumpulkan sumber-sumber keburukan. Fi aujazi lafdhin wa akhsarihi wa ajma'ihi wa abyanihi, dalam lafaz yang paling ringkas, singkat, paling jelas, ya, paling jelas dan paling lengkap dan paling jelas. Fal abdu idza stahdara hadzal ma'na wa tarakal ma'siyah qahran lin nafsi, maka seorang hamba apabila dia menyadari tentang hal ini, kemudian dia meninggalkan maksiat dalam rangka mengalahkan nafsu yang selalu memerintahkannya kepada keburukan, wa irghaman li aduwihi syaitan, dan dalam rangka merugikan dan melemahkan musuhnya yaitu syaitan, wa i'tizazan bi taatillah, dan dalam rangka menjadikan dirinya mulia, menjadikan dirinya kuat dan perkasa bi taatillahi subhanahu wa ta'ala, dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, faza fauzan aziman fid dunya wal akhirah, maka dia akan meraih kemenangan dengan kemenangan yang besar di dunia dan di akhirat. Ini poin yang ke-6. Baik, kita lanjutkan dengan membaca poin yang ke-7. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan as-sabi'u, yang ke-7, masyhadul iwadi,
yaitu kesadaran tentang balasan, ya, iwad, atau apa yang kita dapatkan dari kita melepaskan diri, menjauhi dan menghindari kemaksiatan. Wahwa, dan iwad ini adalah ma wa'adallahu subhanahu bihi min ta'widhi man tarakal maharima li ajlih. Itu apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa balasan, pahala atau ganti bagi orang yang meninggalkan hal-hal yang diharamkan li ajlihi, karena Allah. Karena Allah. Ya. Nah, ini sebagai catatan bahwa pahala yang akan Allah berikan dari sikap meninggalkan yang haram itu kalau didasari oleh kepatuhan kepada Allah atau karena Allah. Ya. Nah, makanya dalam definisi haram misalnya, haram itu apa? Perbuatan yang kalau dikerjakan mendapatkan dosa, dan kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Nah, biasanya para ulama menyisipkan keterangan. Ya. Al-muharram atau haram itu ma yu'aqabu ala fi'lihi, sesuatu yang akan mendatangkan hukuman jika dikerjakan, wa yuthabu ala tarkihi, dan akan mendatangkan pahala kalau ditinggalkan. Nah, ya, dengan catatan imtithalan, ya, dengan catatan karena patuh kepada Allah, karena patuh kepada Allah. Jadi kalau seorang meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, ya, bukan karena dasar patuh kepada Allah, bukan karena dasar taat kepada Allah, ya, tapi karena alasan-alasan yang lain, maka ya sikap itu tidak akan mendatangkan pahala. Gitu ya. Makanya ya penting ya menghadirkan ini. Imtithal, ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah. Ketika ada dorongan kepada perbuatan dosa, kemudian kita ya menjauhinya, menahan diri darinya, ya, dan kita ingat dengan masalah kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah, maka yang seperti itu ya akan mendatangkan pahala dari Allah. Wa naha nafsahu an hawaha, dan pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang melawan nafsunya, melawan hawa nafsunya, menahan dirinya, mencegah nafsunya dari hawanya. Jadi hawa nafsu gitu ya. Wal yuwazin bainal iwad wal muawwad, dan hendaklah dia membandingkan, menimbang antara ganti dan apa yang digantikannya. Fa ayyuhuma kana aula bil ithar, maka mana di antara keduanya yang lebih utama untuk didahulukan? Ikhtarahu wartadahu li nafsihi, yang dia pilih, dia ridhoi untuk dirinya sendiri. Ya, nah, contoh misalnya, ya, gimana membandingkannya maksudnya di sini? Perbuatan dosa, maksiat, ya, dengan surga, dengan kenikmatan dari Allah, pahala yang besar di sisi Allah. Gitu. Mana yang lebih utama untuk kita dahulukan? Perbuatan dosa, kelezatan dalam perbuatan dosa, atau kelezatan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu maksud, hendaklah kita membandingkan, hendaklah seorang itu membandingkan antara dua perkara ini. Mana yang lebih dulu untuk, mana yang lebih utama untuk diprioritaskan, untuk dipilih. Gitu ya. Nah, tentu seseorang, orang yang berakal tidak akan memilih kelezatan dalam perbuatan maksiat yang sedikit sementara tidak memuaskan dibandingkan dengan pahala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang besar, banyak,
kekal selama-lamanya. Ya. Nah, makanya dibutuhkan akal. Makanya manusia itu kan dibutuhkan diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimbang antara dua perkara ini. Mana yang seharusnya dia pilih? Ya. Nah, makanya melawan nafsu itu kan dengan akal juga. Jadi lawan dari nafsu itu adalah akal. Dan setiap saat, setiap waktu dalam diri kita ini ya berperang atau saling mengalahkan antara nafsu dan akal. Gitu ya, antara nafsu dan akal. Ya, kadang-kadang nafsu yang menang, gitu kan? Akal kalah, gitu ya. Tapi kadang-kadang akal yang menang dan nafsu yang kalah. Nah, tinggal mana yang lebih sering menang, gitu kan? Mana yang lebih sering menang, gitu. Ya, dalam diri kita. Apakah yang lebih sering menang itu nafsu, atau yang lebih sering menang itu adalah akal. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala sering juga mengingatkan tentang akal di dalam Al-Qur'an ini. Hendaklah kamu berpikir, hendaklah kamu hendaklah kamu berpikir, hendaklah kamu mengambil pelajaran, padanya terdapat pelajaran bagi orang-orang berakal, dan seterusnya, gitu ya. Nah, karena dengan akal inilah kita juga bisa mengalahkan hawa nafsu. Itu dulu mungkin yang kita baca dari kitab ini, poin ke-7 ya, baru perkataan dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.